Mahkamah Konstitusi Jumat 5 April 2024 menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU dengan agenda mendengarkan keterangan dari keempat Menteri Kabinet Jokowi. Keempat Menteri itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Saat sidang, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra bertanya terkait pertimbangan yang dipakai dalam menentukan wilayah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Bansos selama masa pemilu 2024. Secara khusus, Saldi juga mempertanyakan alasan Presiden Jokowi lebih sering berkunjung ke Jawa Tengah dibandingkan provinsi lain untuk mendistribusikan bantuan sosial. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan Presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke Presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Itu yang pertama. Masih berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja? Pertanyaan Saldi pun dijawab oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Gitu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan. Proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Kemudian Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap jika sumber anggaran bansos yang kerap dibagikan Jokowi saat masa kampanye pemilu 2024 berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko PMK.